Semuanya, anak-anak yang bapak saya, yang bapak, yang bapak bahasa, yang bapak banggakan. Selamat pagi semuanya, anak-anak bapak yang bapak banggakan.
Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Halo. Oh ya, yang lain mana nih yang lain? Wah, Assalamualaikum Mas Labib. Waalaikumsalam Iya Pak. Pak. Waalaikumsalam, Nah, Pak. ini sekarang ketemu. Waalaikumsalam, Pak. Nah, ini ada tambahan satu anak-anak dari IAIN UIN Wali Songo. Ini Mas Labib ini ya. Nanti yang akan mengajar kamu fisika karena dia PPL. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oh. Tolong Mas Labib, Halo Pak. chatnya biar diisi anak. Anak suruh ngisi ngechat. Tolong kamu chatnya diisi ya. Nama kemudian kelasnya. Kelasnya namanya sesuai dengan yang di daftar absen ya. Halo. Iya Pak, halo. Halo, silakan yang sudah gabung langsung isi absen di chat itu. Nama, kemudian kelas dan nomor absennya. Namanya nama sesuai dengan yang ada di daftar absen ya. Sambil menunggu teman yang lain, silakan. Halo. 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 Tolong anak-anak kameranya dihidupin ya, biar kita tahu satu persatu. Tolong kameranya dihidupin. Ya, silakan yang belum absen, absen dulu di chat situ. Baru 48 anak, masih kurang sekitar 20-an. Kita 32 kali 2, 64. Kameranya yang belum dihidupkan, tolong dihidupkan. Ini sudah 10 menit, yang terlambat nanti biar gabung Mas Labib ya. Kita mulai ya Mas Labib ya. Iya Pak, baik Pak. Mulai nih Pak.
Saya yang membuka saya dulu ya, nanti baru kamu ya. Tidak mau, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak-anak 10 MIPA 3 dan MIPA 4. Ya. Terima kasih kamu sudah bisa bergabung dengan Google Meet Fisika yang insya Allah pada hari ini perdana kita mulai belajar fisika bersama Pak Karman di SMA Kesatria 1 Semarang. Selamat datang di SMA 1 Kesatria Semarang. Semoga kamu bisa membawa hasil yang optimal di dalam belajar fisika bersama saya. Anak-anakku, pembelajaran fisika dari hari ini sampai dengan nanti pertengahan September, kamu akan diajar oleh Bapak Muhammad Labib. Beliau adalah PPL dari UIN Semarang. Di dalam pembelajaran fisika, metode yang dipakai sama seperti ini, pakai Google Meet atau nanti Zoom. Kemudian dilanjut dengan penugasan menggunakan Google Classroom yang kemarin sudah saya share kelasnya. Oleh karena itu, kamu bisa langsung masuk ke kelas itu, masing-masing kelas pada Google Classroom. Kamu tulis nama kamu sesuai dengan nama yang tertera pada daftar absen. Ya. Sehingga nanti tidak mengalami kesulitan di dalam memasukkan nilai tugas kamu. Nilai tugas kamu ini merupakan absensi pelajaran fisika. Kalau kamu Google Zoom-nya kamu ikut tapi tugasnya tidak mengumpulkan, berarti kamu tidak masuk dalam pelajaran fisika. Jelas ya? Halo, jelas? Jadi penugasan pengumpulan tugas itu merupakan absensi dari fisika. Kemudian tugasnya dibuat dalam format PDF sehingga pengoreksiannya tidak mengalami kesulitan. Caranya gimana Pak? Kamu insya Allah sudah tahu. Biasanya di-scan dulu, pakai scan, habis scan kemudian dirubah ke PDF, baru dikumpulkan ke Google Classroom. Itu pengantar saya. Kemudian Mas Muhammad Labib nanti bisa kenalan sendiri kepada anak-anak. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan basmalah dulu pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mas Labib untuk dilanjutkan ke anak-anak. Jadi Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Baik anak-anak semuanya, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini. Ya, saya harapkan semua di kondisi pandemi saat ini ya. Kalian harus bisa menjaga prokes, juga menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan juga kesehatan kalian. Semoga kita tidak kena dampak dari pandemi 19 ini. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan agama masing-masing, agar pembelajaran kita ke depannya bisa bermanfaat dan diterima secara baik dan berjalan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ya. Jadi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Biar kita antara satu dengan yang lainnya bisa lebih akrab gitu. Dan bisa saling berinteraksi. Sebelumnya saya ingin membagikan PPT terlebih dahulu ya. Apakah PPT-nya sudah terlihat jelas di sini?
Sudah, Mas. Kelihatan belum? Sudah, 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 Pak, Mas. sudah. Sudah, Pak. Sudah. Introduksi dulu ya. Tak kenal maka tak aruf ya. Mungkin kata-kata ini sudah tidak familiar bagi kalian semua. Tentang saya, nama saya Muhammad Labib. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labib. Saya mahasiswa program studi pendidikan fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Dan saya juga diamanahkan sebagai guru PPL Fisika pada kelas 10 MIPA 3 dan 10 MIPA 4 di SMA Kesatrian 1 Semarang. Karena kemarin pembagiannya itu langsung gitu. Dari Pak Suparman, beliau ngasih opsi siapa yang mau megang kelas 10, siapa yang megang kelas 11. Dan saya milih duluan gitu, milih kelas 10. Dan alhamdulillah dapatnya 2 kelas sekaligus ya, IPA 3 dan IPA 4. Terus untuk asal saya bukan orang Jawa asli ya. Asal saya dari Batam, Kepulauan Riau. Ada yang di sini tahu Batam nggak? Sumatera, Batam jauh. Jadi saya merantau ya ke sini. Terus alamat saya di Ngalian karena kuliahnya di UIN kan, yang bertepatan di Ngalian. Jadi saya ngekosnya di Ngalian. Ada nggak di sini orang Ngalian? Saya. Alamatnya saya di Perumahan Bukit Jalan Ibrahim nomor 1. Oh, ada yang dari Ngalian ya? Oke. Terus juga untuk personal kontak saya mungkin barangkali ada yang ingin menanyakan materi atau segala macam atau kendala bisa menghubungi kontak saya ya di sini. Mungkin bisa dicatat atau di screenshot apabila berguna untuk kalian ya. Ini ada WhatsApp-nya 0882 3808 1501. Nah, yang ini kalau mau berteman monggo, yang enggak ya nggak apa-apa. Terus juga ini kan kita terutama pelajarannya daring ya. Jadi mau nggak mau kita banyak menggunakan media gitu. Terus semoga pembelajaran daring semangat anak mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran fisika. Karena juga kita ketahui fisika itu ya dibilang sulit ya bisa, dibilang enak ya enak gitu. Terus untuk penjelasan kita ada opsi Google Meet atau Zoom. Jadi nanti kita kondisional saja ya, memilih Google Meet atau Zoom. Terus juga ada Google Classroom, itu tempat kalian kerjakan tugas atau nanti ada ulangan, ujian. Nah, di situ kalian bisa mengumpulkan tugas-tugas di Google Classroom. Nanti bagi yang belum join ya di Google Classroom bisa segera join bergabung. Mohon maaf bisa di mute terlebih dahulu agar kondusif kelasnya. Kemudian juga kita memakai WAG ya, WhatsApp Group. Itu sebagai untuk koordinasi ya. Barangkali ada informasi segala macam gitu. Atau misalnya kalian ada berhalangan hadir gitu, bisa memberitahu juga di WAG. Tapi saya harap kalian kalau mau izin tuh masih taunya sebelum mata pelajaran fisika ya. Jadi jangan setelah pelajaran fisika bahkan baru bilang izin gitu. Atau mungkin ada kendala kumpulin tugas gitu kan di Google Classroom-nya ada bermasalah. Nah, kalian bisa di WAG gitu. Sebagai toleransi. Oke, ya. Yang Bapak pada saya itu ada materi esensial pembelajaran daring. Yang pertama ada peran, yang kedua ada vektor, kemudian juga ada kinematik. Nah, bulan ya. Hari Rabu itu kali temuan seminggu gitu. Jadi di kelas kalian, terutama di kelas kalian itu kurang lebihnya cuma 9 pertemuan. Jadi ya semoga kalian bosan-bosan juga mohon kerjasamanya ya. Kemudian aspek dan indikator penilaian. Ada tugas harian, PR, nanti di hari
saya ngasih tugas gitu, PR, terus juga ada keaktifan. Misalnya saya nanya, nanti kalian bisa langsung menjawab gitu. Nanti kalian dapat nilai plus, nilai bonus untuk membantu nilai-nilai yang lainnya. Jadi kalau misalnya saya nanya-nanya, itu bisa langsung ya dijawab gitu atau direspon. Kemudian ada tugas kelompok, nanti tergantung materinya juga, ada yang bisa dikerjakan secara kelompok atau tidak gitu. Terus juga kan fisika juga tadi namanya praktik. Mungkin tidak semua bab gitu yang dapat praktikumnya, mungkin ada beberapa bab gitu yang dapat kegiatan. Terus juga kehadiran, saya juga dapat informasi gitu dari Pak Sukarman bahwa kehadiran ini itu melalui tugas ya tadi, seperti yang Bapak Sukarman bilang di awal tadi. Jadi walaupun kalian sudah masuk meet, absen gitu, tapi kalian tidak mengerjakan tugas hadir, kalian tidak dianggap masuk gitu ya. Terus juga ada etika, jadi ya walaupun kita daring, jadi tetap etikanya dijaga gitu. Jangan cuma nyalain Google Meet-nya tapi orangnya nggak ada gitu pas dipanggil gitu. Oke, mungkin cukup ini saja perkenalan dari saya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak, Barangkali Pak. ada yang ingin bertanya tentang saya Sudah atau cukup, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. tidak ada ya? Suaranya agak macet-macet, Kak. Suaranya putus-putus dari tadi ya? Pak. Iya, Pak. Mohon maaf ya, mungkin ini terkendala sinyal ya. Jadi ya masuk dampak kita juga belajar daring. Mungkin sinyal saya juga kurang bagus gitu. Sampai sini tidak ada yang ditanyakan kan? Tidak, Pak. Sudah cukup. Tidak, Pak. Enggak ada. Sudah bisa dipahami semua kan tadi ya, Pak dan saya. Iya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sudah jelas semuanya ya. Baik, selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi. Ya mungkin nggak masuk ke materi dulu ya, mungkin perkenalan materi gitu. Karena kan ini juga Vibes-nya Vibes lebaran gitu kan. Jadi mungkin ada yang sekolah belum masuk efektif atau segala macam. Tapi kita ya berusaha gitu untuk ke materinya. Oh. PPT-nya sudah belum ya? Anak-anak. Sudah nggak? Sudah, Mas? Sudah, Pak. Sudah masuk. Sudah masuk, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, Sudah, Pak. terima kasih. Yang pertama itu kita masuk ke bab 1 ya. Yaitu tentang pengukuran dan besaran gitu. Terus nih, fisika. Dan kita kan mata pelajaran fisika ya. Nah, saya ingin bertanya dulu ke anak-anak semuanya nih. Mungkin beberapa orang aja yang ingin jawab ya. Apa yang ada di benak kalian jika mendengar kata fisika? Mungkin ya ilmu Saya, yang Pak. membahas ini atau fisika itu sulit segala. Ya, monggo. Siapa tuh? Fikri. Ya, monggo Fikri. Gimana tanggapannya? Fisika itu adalah suatu pelajaran yang selalu menghitung, dan menghitung. Ya, yang lain ada nggak mau memberi tanggapan selain Fikri? Saya, Pak. Ya, monggo Raffi ya. Ya. Fisika penuh dengan rumus. Iya. Dan teori-teori Dengan rumus ya. yang berkesima. Iya, Kak. Oke, ada lagi nggak yang lain nih? Fisika asik tapi Masih ada yang ingin menanggapi? Atau cukup nih? Oke, langsung saja lanjut ya. Mungkin nanti di tiap harinya saya akan
membagikan sedikit motivasi ya sebelum pelajaran. Nah, untuk hari ini ada motivasi nih. Hukum gravitasi Newton. Nah, itu kan rumusnya itu gaya sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Nah, filosofis rumus ini adalah untuk tetap tenang dalam keadaan apapun gitu. Bila Anda dalam keadaan senang, kemudian terbang atau melompat terlalu tinggi karena terlalu girang, ingatlah Anda akan ditarik kembali ke bumi gitu. Misalnya kalian sedang senang gitu, terbang atau dipuji orang gitu kan. Jangan terlalu cepat berpuas diri gitu. Jadi tetap rendah hatilah dalam keadaan apapun. Karena nanti kita juga bakal jatuh gitu kan. Jadi ya tetap rendah hati dan stay humble. Oke, selanjutnya pembagian materi di pengukuran itu ada 5 ya, sebab pengukurannya. Yang pertama ada besaran dan satuan, kemudian dimensi, kemudian notasi ilmiah, kemudian ada alat ukur, dan juga angka penting. Nah, saya rasa kalian tidak asing ya dengan materi besaran dan satuan. Mungkin kalian di SMP sudah mendapatkan ya materi ini. Terus juga sudah sering masukkan di soal-soal ujian gitu, besaran dan satuan. Oke, selanjutnya pengukuran nih. Nih, ada beberapa pertanyaan nih. Yang nomor 1 dulu, ada yang bisa jawab nggak? Apa itu pengukuran? Ada yang ingin mau menanggapi? Iki apa tadi? Saya Pak, Fikri Pak. Buat anak, ada yang ingin Saya menanggapi? Pak. Iya, Fikri. Fikri terus nih ya, aktif nih. Pengukuran Ya, Pak. suatu Apa itu pengukuran? kegiatan yang mengukur suatu objek dan dihitung melalui rumus-rumus yang disediakan. Udah? Oh, Sudah, Pak. Oke. Bisa masuk. Oke, terima kasih atas tanggapannya dan jawabannya. Monggo yang lain atau ada yang ingin mau menambahi atau punya pendapat lain selain Fikri, silakan ya. Saya harap kelas ini aktif ya gitu, kalau misalnya ditanya-tanya gitu ya. Yang lain ada yang ingin menanggapi tidak? Tidak ada. Tidak ada ya. Saya Kak. Jadi langsung saja saya jelaskan sedikit ya tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah suatu kegiatan mengukur suatu objek atau benda dengan membandingkan suatu nilai besaran benda dan nilai besaran alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Terus definisi pengukuran pada fisika. Penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pemberian angka atau nilai terhadap suatu karakteristik objek menurut aturan dengan satuan yang telah disepakati secara internasional. Nah, ini nih. Pengukuran kan menggunakan alat ukur tuh yang baku dengan hasil pengukuran berupa besaran kuantitatif. Jadi setiap pengukuran itu pasti hasilnya itu angka gitu. Mohon maaf ya kalau saya kecepatan gitu. Terus sebuah pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang baku gitu dan objek yang kasat mata. Berbeda jika objek yang diukur itu lebih abstrak gitu, lebih abstrak kan, seperti mengukur kecerdasan gitu kan, kejujuran itu kan tidak kasat mata gitu, seperti mengukur kepribadian seorang. Nah gitu sih. Terus apa lagi? Sebentar ya, ini ribet. Terus ada, pernah kalian melakukan kegiatan pengukuran? Sebutkan. Monggo, ada yang ingin Pernah Pak. menjawab? Pernah. Mengukur suatu panjang, lebar, atau tinggi. Isi lagi. Ya, mengukur.
Satu-satu ya, biar kondusif. Siapa yang menjawab? Raffi. Silakan Raffi. Saya lagi, Pak. Saya. Ya udah Eh, deh. Mengukur apa Raffi? Ya udah, silakan. Silakan dah. Kalah. Silakan. Satu-satu ya. Siapa duluan nih? Destira. Aku dulu, Pak. Ya, monggo Destira. Jawabannya. ngukur baju. Pernah, Pak? Ngukur baju. Nah, Ya udah Fikri dulu. ngukur baju. Ngukur apaan? Ngukur baju. Saya, Kak. Mengukur Satu-satu panjang. Baju ya. Iya. Panjang, mengukur lebar, mengukur kedalaman suatu objek. Satu-satu. Nah, itu Pak jawabannya, Pak. Satu ya. Siapa ini? Andi ya? Lu, Pak Andi. Pertanyaan berarti kabeh Maro Epo. Abuk. Ya, silakan. Siapa ini? Ayo. Fikri, gimana Fikri? Mengukur ukuran tubuh bisa nggak, Kak? Mengukur suatu panjang, lebar, Bisa. Ukur tinggi badan maupun maksudnya ya. kedalaman suatu Iya, objek. Ukur berat tinggi badan badan. bisa juga. Ngukur baju, Pak. Ukur kemampuan orang, pemikiran masing-masing. Tinggi, Destira. Ukur baju. Dor. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Ada lagi nggak yang mau menjawab? Tidak. Saya Pak. Ya, Ada. Rukma Raisa nih. Mana nih orangnya? Ya, monggo. Siapa nih? Zala ya? Zala Shiva. Ya Pak. Ukur apa, Zala? Mengukur jarak peta antara ke kota dan dengan ke kota lainnya. Itu peta kok diukur? Jarak kotanya atau jarak petanya? Kalau kita kan udah ada Jarak. skalanya gitu. Skalanya. Skala jarak sebenarnya dan Jarak jarak tempuh gitu. petanya. Di. Oke. Yang lain ada yang ingin memberi tanggapan atau punya jawaban lain? Apa sih, Pak? Mengukur suatu panjang, lebar, tinggi, maupun kedalaman. Udah. Ya itu. Kedalaman apa nih? Kedalaman air laut, Kak. Bisa juga kan? Kedalaman laut, kedalaman Oh, kedalaman laut ya. Bisa. Yang lain? Mungkin yang cewek nih belum ada nongol suaranya. Diam-diam aja. Kan saya cewek, Pak. Kita belajarnya santai aja ya. Yang penting masuk gitu. Santai tapi oh iya. Baru satu maksudnya, yang lain. Atau mau saya panggil nih satu-satu? Kalau dipanggil satu-satu kebanyakan. Oke, lanjut ya. Ini Kevin apa Kevin? Angkat. Iya sih. Ya nggak semuanya sih. Ya, monggo Kevin memberi tanggapannya Kevin. Ya bisa on mic Kevin. Mana nih orangnya? Cuma angkat tangan doang. Udah nih ya, nggak ada lagi mau ngasih tanggapan, jawaban. Udah, Kak. Udah ya, lanjut. Kemudian yang ketiga nih. Sebentar, agak ngehang. Apa saja alat ukur yang kalian ketahui? Sebutkan. Ayo anak-anak, siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Jangan kalah sama yang tadi ya. Penggaris. Saya, Pak. Ya, Raha Ikhwan Zanwar. Saya, Pak. Meteran, Pak. Penggaris. Meteran. Satu. Meteran. Coba tulis nama kalian yang ingin menjawab. Saya Istilah Pak. Firda. Tulis di kolom chat ya.
Oh, kalau jawab satu-satu Namanya aja lah, nanti agak saya panggil kedengeran. gitu. Jawabnya satu-satu Biar Panggil kondusif. dong. aja lah daripada jawabnya banyak. Satu kali ya, Rame, biar kondusif. kedengeran, gak jelas. Nek jawab Maruh Apple di sini satu. Kalian tulis nama kalian di kolom chat, nanti saya panggil gitu. Gitu aja ya. Biar lebih kondusif. Nggak ada nih mau nulis namanya di kolom chat. Ya Yunita, monggo Yunita. Mana Loh, nih orangnya? Yunita, halo Yunita. Yunita. Banyak banget ya. Udah. Cukup. Ya kita main satu-satu dulu ya. Yunita, mana Yunita? Kok nggak ada suaranya? Udah skip dulu ya. Fikri mulu dari tadi. Gimana Fikri? Alat ukur apa? Jangan sorong, Pak. Halo? Halo. Terus saya kedengaran nggak? Aduh, sinyal. masih banyak. Gimana anak-anak? Bentar ya, bentar ya, ada tamu soalnya. Mohon maaf. Saya lagi ada ini. Mohon maaf ya anak-anak, sebentar ada warga. Permisi. Sabar. Halo, Hai. kok suaranya hilang, Mas? Mas Labib mana? Ada tamu, Pak, katanya Pak, tadi. lagi ada tamu, Pak, katanya Pak. Oh, gitu. Iya, Jadi Mas. anu ya, anak-anak nanti saya share modulnya fisika tentang pengukuran Maaf ya, sehingga kamu nanti bisa belajar juga selain dari Pak Labib ya. Iya, Pak. Iya Pak. Makasih, Pak. Iya, Pak, Iya, makasih. Pak. Nanti. Iya, Pak. Siang. Oke, silakan monggo Pak Mas Labib. Mohon maaf tadi ya, ada terkendala sedikit. Oke. Iya, Pak, enggak apa-apa. Tenang aja, Pak, nggak apa-apa kok. Halo Yunita. Tidak ada. Udah kita Halo. skip dulu. Oh, halo. Ada ya. Jangan sorong, Pak. Mau jangka sorong. Itu mau ukur apa itu jangka sorong? Mengukur diameter Ya, betul. benda yang kecil, Pak. Ya, bisa ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Benar ya.
Terus kemudian ini ada siapa nih? Fikri terus ini. Mantap. Halo Fikri. Udah skip dulu ya. Raffi. Mana Raffi? Halo. Pak, lu. Mikrometer, Kak. Gimana? Mikrometer. Mikrometer itu ngukur apa tuh mikrometer? Ketebalan. Duh, Kebalan. yo, Mas. Ya. Selanjutnya Raffi. Sudah, Kak. Ada Raffi? Saya sudah, Kak. Oh, udah ya. Barusan. Selanjutnya Lia. Meteran, Pak. Siva. Ya, Pak. Ada Termometer, termometer, ngukur apa suhu ya? suhu Celcius. Iya betul. Kemudian ada Karisa. Halo Karisa. Halo. Ya, kamu menggunakan alat ukur apa? Voltmeter. Voltmeter. Itu mengukur apa itu voltmeter? Mengukur tegangan listrik. Iya betul, pintar. Selanjutnya Cika. Halo Cika. Busur derajat, Kak. Busur derajat. Oh, busur derajat, iya benar. Itu mengukur apa kamu? Oke, busur derajat. Besar sudut. Besar sudut ya, benar. Oke, selanjutnya Destira Firda. Halo, Destira Firda. Iya, Pak. Ya, Kak. Mau mengukur apa Timbangan. kamu? Timbangan. Timbangan. Mengukur apa? Ngukur berat benda. Berat benda, nggak berat badan. Sensitif ya kalau cewek ya. Berat badan. Iya. Selanjutnya Lia. Halo Lia. Halo. Meteran. Mana nih orangnya? Satuan. Aku. Tes. Kedengeran nggak? Suaranya terlalu kecil. Halo. Iya, sudah terdengar. Silakan. Meteran. Mengukur suatu satuan panjang. Ya, betul. Panjang apa? Panjang kain. Panjang kain. Kamu suka menjahit ya? Enggak. Oke, selanjutnya terima kasih atas jawabannya. Angel. Mistar atau penggaris. Mengukur apa tuh? Berfungsi mengukur satuan panjang dengan nilai skala terkecil yaitu 1 mm. Wah, lengkap sekali jawabannya. Mantap, luar biasa. Terima kasih Angel. Ferdian, halo Ferdian. Barometer, Pak. Dalam? Barometer. Termometer. Ukur apa kamu? Tekanan udara, Pak. Iya, bisa ya. Bisa. Oke, terima kasih. Ferdian, kemudian terakhir nih Rizky nih. Pak. Iya, silakan. Amperemeter. Ampermeter. Iya. Ukur apa tuh? Mengukur besar arus listrik yang mengalir. Iya, masuk ya. Benar. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya ya. Kemudian ini. Kenapa harus mempelajari pengukuran gitu? Mungkin kalian berpikiran ya, kalau fisika tuh kayak kurang kerjaan gitu kan. Ukur tangki bocor atau bola ditendang ke atas diukur gitu. Kayak kurang kerjaan banget ya. Itu banyak juga meme-memenya gitu. Barangkali ada yang ingin ngasih tanggapan, silakan. Kenapa kita harus mempelajari pengukuran? Ada yang mau menanggapi? Nggak ada ya? Ini agak sulit nih. Gak ada. Nggak ada.
Ya itu siapa tuh Sesi yang angkat tanya tangan? Silakan. Ada Pak. Saya Pak. Siapa tuh? Fikri. Fikri Fikri lagi, terusan Pak. nih, keren. Ya Ya dong. silakan. Sesi tanya jawabnya bisa di skip gak sih? Lebih cepetin dikit biar mudeng gitu ya kan? Oke. Manfaatnya membuat gambaran melalui karakteristik dari suatu objek yang kita teliti agar lebih mudah. Tapi kok coba jawab kabeh Taufik kei kesempatan sing liya menawa ono sing meh takon apa jawab ngono coba terus. Nah kan jawab gratis Mas. Kecuali jawab suruh bayar 5.000 Mas. Nggak mau aku. Udah mah depan Karmu lah, aja. karmu. Kamu. Tenang. Makanya jawab Mas. Saja ya saya Jawab kasih gratis Mas. jawabannya ya. Nggak suruh bayar. Jadi kenapa kita harus mempelajari pengukuran? Karena ya kita kan jadi kita memang harus sesuai data, sesuai sistematis dan empiris gitu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laporkan itu datanya itu valid gitu. Jadi tidak bisa disandingkan dengan teori gitu kan. Jadi tidak asal-asalan gitu. Walaupun data yang kita dapatkan seadanya ya itu tetap sah-sah saja gitu. Kemudian kan juga banyak aplikasi-aplikasinya juga di kehidupan masing-masing gitu kan. Karena fisikal juga luas kan, bisa ke teknik, bisa bersangkutan dengan penerbangan, segala macam kan. Nah itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian, ini juga apa saja aplikasi pengukuran di kehidupan sehari-hari, ya seperti yang anak-anak sebutkan tadi ya, bisa mengukur baju, mengukur kedalaman, mengukur suhu, apalagi sekarang kan sering diukur suhunya ya. Mana-mana dicek suhu gitu kan, karena pandemi gini. Dan lain-lain. Ya itu saja ya, kuis sedikit pertanyaan. Nah kemudian ada nih tujuan pembelajaran kita untuk bab 1 ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menyebutkan besaran pokok dan besaran turunan dalam fisika. Yang kedua menentukan satuan standar berdasarkan besaran fisika. Yang ketiga menuliskan dimensi besaran. Yang keempat analisis dimensi suatu persamaan. Yang keenam, mengamati pembuatan daftar atau tabel, nama besaran, alat ukur, cara mengukur, yang digunakan secara individu termasuk yang berlaku di daerah setempat. Kemudian menyebutkan beberapa alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Seperti yang tadi ya, sudah kita praktekkan. Terus juga menggunakan alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Dan yang terakhir, cara membaca skala dan menuliskan hasil pengukuran. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Kita langsung masuk ya, besaran, satuan, dan dimensi. Pada definisinya itu, besaran dalam fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka dan memiliki satuan. Dalam fisika, besaran terbagi menjadi besaran berdasarkan satuannya dan besaran berdasarkan nilai maupun arah. Nanti ini kalian juga belajar di bab selanjutnya itu tentang vektor, nilai, dan arah. Kemudian juga ada satuan dalam fisika sebagai pembanding dalam pengukuran. Besaran pokok maupun besaran turunan dapat diukur dengan satuan baku gitu, maupun tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional gitu. Jadi ada konferensi seperti ilmuwan fisika gitu, jadi kayak menetapkan satuan internasional itu tuh di Perancis. Itu sering kita kenal dengan satuan internasional atau disingkat SI. Contohnya seperti meter, kilogram, sekon, dan lain-lain. Kita tahu ya, sudah pernah didapatkan di materi SMP. Terus juga ada juga satuan tidak baku seperti ubin, hasta, jengkal, terus gembak, anggar, mayam, dan lain-lain. Kemudian, nih, saya akan ngasih kalian tugas, nanti kalian kumpulkannya di Google Classroom, sesuai kelasnya masing-masing. Jadi ini bukti kalian untuk hari ini, seperti yang Pak Sukarman bilang tadi, walaupun kalian Google Meet, tapi tidak mengerjakan tugas, itu tidak hadir ya. Jadi ini bisa
di screenshot atau nanti saya juga kasih gitu untuk soalnya juga, serta untuk benar jawabannya. Apa itu pengukuran, terus tuliskan dengan menggunakan bahasa sendiri, kemudian jelaskan perbedaan besaran pokok dan besaran turunan, perbedaannya kalian jelaskan, terus apa itu dimensi besaran, terus yang terakhir itu kalian buat tabel besaran pokok dan besaran turunan beserta satuan dan lambang dimensinya. Jadi nanti saya kan di Google Classroom itu kan bisa ya diatur waktunya. Ini kalian mau sampai jam Pak, berapa itu nih? batas akhir sampai kapan itu, Pak? Sampai jam 5 gimana? 5 sore nanti. Iya, enggak apa-apa, Pak. Sanggup ya? Nggak apa-apa. Iya, Nggak apa-apa. iya, Pak. Oke, sampai jam Sanggup, 5 Pak, ya. sanggup. Iya. Jangan lupa dikerjain ya. Oke, langsung masuk ke notasi ilmiah. Terus, nah notasi ilmiah itu apa sih? Ini ada pengertiannya. Notasi ilmiah adalah merupakan cara singkat dalam penulisan sebuah angka atau bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Nah, ini contohnya nih. 1 itu kan, ini kan bilangan desimalnya. Terus, kalau untuk penulisan notasi ilmiah itu 1 dikali 10 pangkat 0. Karena berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya kan 1 kan. Terus ini juga ada 147 sama dengan 1,47 dikali 10 pangkat 2. Jadi penulisannya itu udah lebih singkat gitu. Kemudian 10 pangkat 6. Ini kan 10 pangkat 6 itu kan 10 6 kali ya. Itu 1 juta gitu. Kalau misalnya kalian mau menulis 1 juta biar lebih simpel gitu kan. Terus aja langsung 10 pangkat 6. Terus 0,7 sama dengan 7 dikali 10 pangkat 1 gitu. Jadi kali 10 pangkat 1-nya itu di belakang, di depan angkanya itu ada 0,1 gitu. Terus juga 10 pangkat min 4. Kalau ini kan berarti angkanya sangat kecil gitu ya. Jadi 0,001. Kita hitung dari 1 tuh angkanya ada 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Jadi 10 pangkat 4. Kalau 10 pangkat min 6, berarti nolnya ada 6. 0,00001. Gitu sih. Terus kemudian manfaatnya itu ya tadi untuk menyederhanakan suatu bilangan yang terlalu besar dan kecil agar mudah dituliskan atau disebutkan. Ya mungkin biar lebih nggak simpel kan, kayak gitu tadi. Bisa mau menyebutkan 0,001 bisa langsung 10 pangkat min 4 gitu. Ya mungkin ini saja materi yang bisa saya bawakan hari ini karena memang masih pengenalan ya. Untuk tugas tadi jangan lupa kalian kerjakan dan juga dibaca-baca lagi materi yang telah kita sampaikan. Untuk minggu depannya saya akan mengulas sedikit materi di minggu ini gitu. Oke, sekian, terima kasih. Untuk Pak Sukarman mungkin ada tambahan atau gimana Pak? Halo Pak Sukarman. Kalian mata pelajaran lain sampai selesai atau gimana? Yang sudah belajar gitu? Apanya, Pak? Oke Mas, ini pelajarannya sampai ini dulu, enggak apa-apa. Oke, Iya, Pak. jadi nanti evaluasinya nanti ya kalau berdua aja nanti di grup kamu ya, Iya, Pak. biar secret gitu. Itu anak-anak, jadi pertemuan perdana dengan boleh Mas, boleh Pak ya, kan masih lajang ya Mas Labib ya. Ya. Nah, ini Mas Labib masih lajang, nanti kalau ada cewek yang mau daftar boleh itu silahkan ya, masih terbuka ya Mas ya. Nah, ketawa berarti masih. Jadi pagi hari ini sangat menyenangkan pembelajaran dari Mas Labib. Walaupun dengan model kita online, tetapi tidak mengurangi makna dari pelajaran fisika. Kalau Mas Labib sebagai PPL perdana mengajar ini sudah cukup bagus. Memang ya namanya kita itu masih ada sini sana yang belum sempurna begitu. Nanti saya benahi sedikit demi sedikit. Oke anak-anak, tugasnya tadi jangan lupa sampai dengan jam 5. Begitu ya Pak Mas Labib ya.
Iya, Pak. Ya, kalau nanti di share di grup ya, jenengan Mas Labib beritahu tugasnya ini sampai dengan jam 5. Setelah jam 5 ditutup, berarti nanti terlambat. Gitu ya. Iya. Jadi Oke, nanti Pak. kamu, Siap. Mas Labib menggunakan anak-anak yang sudah HP-nya saya berikan kemarin untuk nge-share ke grup kelas masing-masing. Ya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan berdoa kembali menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Semoga apa yang diajarkan oleh Mas Labib berguna bagi kamu. Nanti saya beri tambahan modulnya ya, biar kamu tidak kesulitan. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh meninggalkan tempat. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama anak-anak. Selamat bertemu kembali insyaallah minggu Dadah, depan. Pak. Ya, dadah. 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 Dadah ya. Minggu Makasih, depan Pak. ketemu lagi. Terima kasih. Oke. Terima Mas kasih, Habib Pak. di lab tidak apa-apa, Mas? Iya, Pak. Ya, Makasih oke. banyak, Pak. Ya, sama-sama Mohon ya. maaf tidak kurang, Pak. Enggak apa-apa, nanti namanya pertama kali udah bagus itu ya. Oke, Iya, Pak. Makasih assalamualaikum banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Waalaikumsalam Saya keluar ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ya, keluar monggo, dulu. Pak. Makasih anak-anak semua ya. PR-nya jangan lupa. Belum ini ya. Oke.